Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Good Night. Wah, terima kasih banget ya, kalian pasti sudah tahu gimana aku berjuang akhirnya dapat 100 subscribers. Terima kasih semuanya. Thank you udah klik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Besok kita targetnya 200. Gue akan melakukan challenge apapun yang kalian bikin, dan itu voting aja di Instagram aku @sandriputri. Oke? Kita kali ini akan bahas tentang sindrom TikTok atau TikTok syndrome. Jadi apa sih TikTok syndrome ini? Dan satu ini memang sangat-sangat menggemparkan bagi semuanya ya. Kalian tahu, aduh, TikTok syndrome ini udah banyak dibahas oleh semua orang. Jadinya aku tertarik banget dengan hal ini, dan aku akan bahas secara reaksinya seperti apa, dan bagaimana TikTok syndrome ini akan sangat Oh, come on. ya, begitulah sampai booming dan ditonton oleh 1 juta penonton dan di-share dimanapun. Dan untuk teman-teman kalian yang pakai TikTok yang terlalu berlebihan, tolong bisa kalian ya sebagai sindiran sih sebenarnya. Oke, langsung aja kita akan bahas tentang TikTok syndrome ini. Check it out. Sebelum itu kita masuk ke intro dulu dan cuci tangan kalian, oke? Oh, aku kata terkenal, aku kata kita di dalam, aku lagi kontrol, aku lagi ngapodje, aku lagi sino, aku lagi di taksi. Tuh kalian pasti udah tahu banget ya, pasti TikTok ini memang sangat-sangat booming dan banyak sekali video dan kreator oleh TikTok ini. Oh, benar-benar ada yang bersifat positif, itu tergantung kalian yang memakai aplikasi TikTok ini. Oke, baik, aku akan bahas tentang sindrom TikTok ya teman-teman ya. Apa sih sindrom TikTok itu? Nah, bener sih ada penyakitnya. Nah, aku cukup tergelitik dengan satu unggahan nih dari Kaisar NST di Instagramnya. Ini dia membuat sebuah video tentang dia mengalami yang namanya sindrom TikTok. Padahal sebenarnya bukan penyakit yang aku bilang cukup membuat kita tertawa gitu ya, cuma terhibur gitu. Jadi buat teman-teman yang main TikTok ya, dan mana tahu tiba-tiba kalian kecanduan dan akhirnya ya bernasib sama seperti si Kaisar NST ini. Oke, sebelum itu kita akan kuak dan kita akan bedah ini apakah benar ada sindrom TikTok ini benar ada, atau sindrom TikTok ini hanya berita hoax atau bohongan, atau cuma parodi semata gitu ya. Oke, jadi kalau untuk sindrom TikTok ini merupakan kalau sindrom itu artinya adalah pertanda atau gejala, ataupun sepertinya ada seperti fenomena ataupun seperti perilaku yang kalau misalnya ada sindrom Down sindrom segala macam gitu, banyak sindrom ya. Jadi untuk sindrom ini sepertinya nampak gejalanya gitu ya. Jadi si Kaisar ini mengunggah sebuah videonya, itu dia mengalami sindrom TikTok gara-gara dia memang awalnya cuman main sebentar gitu kan, tiba-tiba kecanduan main TikTok gitu. Setelah itu dia mengalami gejala kayak psikologis seperti yang kalian lihat saja nanti videonya akan aku tayangkan. Durasinya cukup menggelitik 1,10 detikan gitu, atau ya sekitar segitulah ya. Jadi dia memang cukup menggelitik sekali. Jadi aku cukup ya juga sih kalau jika kalian itu terlalu kecanduan main TikTok, jadi mungkin bisa saja gerakan kalian seperti ini, lalu whatever gitu. Jadi aku cukup gimana ya, sindrom TikTok ini di satu sisi aku memang sangat mendukung video ini. Karena apa? Biar
ya buat TikTok itu jangan terlalu ya istilah tanda kutip yang kayak membuat konten yang kayak pornografi atau apa. Walaupun itu kreativitas, setidaknya kita punya kreativitas yang baik ya. Bukan semuanya sih, tapi harus ada pilah-pilahnya gitu ya. Walaupun aku sebenarnya nggak suka main TikTok, cuman ada akunnya yang untuk dikreasikan gitu tapi aku nggak terlalu main di TikTok. Jadi kita akan bedah lagi sindrom TikTok dari Kaisar NST ini. Nama saya Kaisar, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Pada awalnya saya bermain TikTok itu cuman buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Pada awalnya sih saya merasa kesulitan karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar, terutama pada saat saya tidur. Dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama saya sudah mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena saya sering minum obat dengan rutin, dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain TikTok. Jadi setelah itu dia itu melakukan terapi psikologis, dia minum obat, tidurnya terganggu, bahkan dalam tidurnya bisa goyang TikTok gitu ya, sampai gitu ya. Jadi aku cukup ikut joget tadi gara-gara hal itu. Jadi aku jadi cukup ketawa gitu, bisa tidur kayak gitu ya. Tidur membayangkan main TikTok, apa sih gitu kan. Oke, langsung aja aku akan bilang. Jadi sebenarnya Kaisar ini membuat sebuah video tentang parodi gitu ya, parodi TikTok guys. Jadi kalau parodi TikTok itu berarti itu hanya lelucuan aja. Aku sudah telaah kontennya si Kaisar NST ini, dan dia itu memang editor atau kreator gitu ya, dari banyak hal yang cukup banyak hal yang mendidik ya gitu. Cuman mungkin bagi yang menyebarkan ini dan menyebarkan pada teman-temannya bilang jangan main TikTok atau segala macamnya, sebenarnya itu hal yang benar juga. Kita cukup harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya kita tuh sebagai pengguna media sosial untuk masalah ini gitu. Yang pertama, setelah kalian mendapatkan video Kaisar ini, banyak kali, hampir 1 juta orang mengunggahnya di sosial media. Ada yang pro, ada yang kontra, ada merasa ini berita bohong lah, hoax lah, ini atau lah. Yang satu lagi, ini merupakan hal yang baik gitu. Jadi sebagai sindiran pada orang yang hobinya main TikTok terlalu tanda kutip gitu ya, berlebihan gitu. Jadi seharusnya harus dikurangi hal seperti itu gitu ya. Jangan terlalu lebih, boleh main TikTok, tapi kita harus mempunyai satu edukasi yang baik untuk bermain TikTok gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, jadi TikTok ini banyak hal yang harus kalian pelajari gitu ya. Kalau untuk meng-share suatu video, kalian harus telah dulu dengan apa, menatap captionnya ataupun apanya. Jadi jangan sementara itu diterima gitu. Nggak ada satupun dokter di dunia ini yang mengatakan ada sindrom TikTok. Bahkan aku cari di searching pun di mana-mana pun nggak ada yang namanya sindrom TikTok. Gara-gara itu yang keluar cuma video Kaisar NST. Kenapa sindrom TikTok itu sebenarnya tidak ada sama sekali gitu ya. Ini hanya parodi. Menurut aku benar-benar sangat boleh kita sebagai pengkonsumsi media sosial harus memberitahu pada teman-teman semuanya, ini sebenarnya tidak ada. Cuman kita harus ambil intisari dari video ini. Teman-teman boleh bermain TikTok, tapi jangan sampai kalian itu menggunakan TikTok secara berlebihan hingga akhirnya kecanduan dan bahkan bisa terkena psikologi seperti itu gitu ya. Oke, berbijaklah dalam sosial media terutama TikTok gitu ya. Oke, sekian dulu konten aku hari ini tentang reaksi TikTok Kaisar NST, dan ini adalah menurut aku hal yang baik banget, bagus. Tetap kreativitas, 1 juta penonton, keren men. You the best. Aku suka kamu ketika menyindir orang yang bermain TikTok. Senang aku sebenarnya. Jadi jangan main TikTok tuh jangan berlebihan gitu ya. Boleh main TikTok tapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Dan harus berita itu memang harus disampaikan pada teman-teman. Sindrom TikTok itu tidak ada, dan yang benar itu adalah cara kita
menggunakan TikTok itu dengan benar, oke, dan positif. Jadi bisa dikonsumsi oleh halayak dan untuk anak-anak gitu. Oke, sampai jumpa di Good Next selanjutnya untuk reaction Blackpink yang sudah mencapai 100 juta viewers. Oke, nanti kita akan reaksikan setelah ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika suka, dan dislike kalau tidak suka, tapi aku mengharapkan kalian like aja gitu ya. Dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan terima kasih 100 subscriberku semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.